Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabar teman-teman semua selama masa karantina di rumah aja? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan tentunya masih betah ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Novika Aulia Syahbani. Saya kembali lagi dalam sebuah video. Namun dalam video ini saya akan membahas sesuatu yang berbeda, yaitu saya akan memberikan opini saya, pendapat saya mengenai lembaga penyiaran pada saat ini dan juga proses digitalisasi mengenai lembaga-lembaga penyiaran yang ada. Untuk itu simak terus videonya sampai habis karena ini penting banget untuk menambah wawasan pengetahuan kalian. Oke teman-teman, kita bahas pembahasan yang pertama, yaitu tanggapan mengenai dunia penyiaran saat ini. Menurut saya, peran media saat ini, baik media penyiaran yaitu televisi ataupun penyiaran radio, keduanya ini belum memenuhi standarisasi atau belum menjalankan tugasnya secara sepenuhnya, yaitu memberikan informasi, wawasan, serta pengetahuan ke seluruh masyarakat luas. Karena pada kenyataannya, tidak semua masyarakat dapat menerima informasi atau pengetahuan yang disampaikan oleh penyiar tersebut. Bahkan banyak sekali siaran-siaran atau informasi yang disampaikan ternyata tidak sesuai fakta. Padahal lembaga penyiaran ini dilindungi oleh KPI dan diatur juga oleh P3SPS, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, di mana sebelum tayangan disiarkan ke seluruh masyarakat luas, mereka harus mengikuti uji layak tayang. Tapi pada kenyataannya, sekalipun sudah diuji layak tayangnya, masih banyak siaran-siaran yang di dalamnya terdapat adegan-adegan yang tidak cocok untuk dipertontonkan atau bahkan dapat merusak moralitas bangsa. Salah satu contoh yang saya ambil yaitu di media penyiaran televisi terdapat sebuah tayangan hiburan, mungkin sifatnya menghibur, namun menurut saya tidak. Mungkin kalian akan tahu sendiri, tapi di dalamnya itu terdapat pembohongan, yaitu pembohongan mengenai profesi seseorang. Jadi dia itu awalnya itu berpura-pura menjadi seorang TNI, pada kenyataannya dia hanyalah seorang tukang sapu. Nah, menurut saya itu dapat merusak nama baik atau pencemaran nama baik, karena peran dia saat itu yaitu sebagai TNI gadungan yang kasar, yang tidak beretitude. Menurut saya itu sedikit mengurangi citra seorang TNI dan ada banyak adegan kekerasan di dalam siaran tersebut. Seharusnya alangkah baiknya KPI pun menindaklanjuti atau mengatur ulang apakah tayangan tersebut masih layak untuk dipertontonkan ke masyarakat luas atau tidak. Dan juga tidak semua masyarakat bisa menerima informasi karena banyak sekali masyarakat kita di pelosok yang jangkauannya tidak dapat dijangkau. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai proses digitalisasi penyiaran. Sebenarnya kebijakan digitalisasi penyiaran ini harus dipandang sebagai peluang memperluas dan mengembangkan jangkauan berbagai jenis penyiaran bagi para pendengar dan penonton. Sebab selama ini realita pelaksanaan penyiaran yang dilakukan oleh media radio ataupun televisi belum menjangkau masyarakat atau pemirsa sebagai pendengar secara merata ataupun luas. Sebenarnya kebutuhan teknologi digital sangatlah tepat mengatasi jumlah alokasi kanal-kanal analog yang sangat terbatas. Sementara minat masyarakat untuk berpartisipasi sangatlah tinggi, sangatlah kuat, dapat memicu ketidakpuasan terhadap siaran yang disiarkan oleh sistem analog. Nah, alternatif penerapan siaran televisi digital ini merupakan salah satu solusi keterbatasan kanal-kanal tersebut. Dengan siaran sistem digital tersebut, beberapa stasiun penyiaran swasta dapat bergabung. Nah, kebijakan digitalisasi penyiaran harus benar-benar dipastikan dapat menyempurnakan implementasi tugas pokok lembaga penyiaran.
Hal ini didasari karena keuntungan yang didapatkan dari pelaksanaan digitalisasi ini diantaranya yaitu kualitas penerimaan yang lebih baik dan tahan terhadap interference, juga bisa menambah konten khusus yang memang diinginkan atau dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat ini merasa bahwasanya keinginannya ini terpenuhi oleh lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Indonesia. Dengan adanya digitalisasi ini tentunya dapat memberikan sistem yang jauh lebih baik daripada sistem analog sebelumnya, karena jangkauan sistem digitalisasi ini jauh lebih luas lingkupnya, sehingga masyarakat dapat merasakan bahwasanya kemanfaatan lembaga penyiaran ini benar-benar ada, serta tayangan-tayangan yang disiarkan dapat memenuhi keinginan mereka yang sesuai dengan standarisasi dan juga tidak melanggar hukum-hukum dan aturan, baik itu lembaga penyiaran swasta yang diatur oleh hukum maupun lembaga penyiaran swasta yang sifatnya publik atau personal. Selanjutnya yaitu ada kenapa masyarakat bisa bikin lembaga penyiaran swasta berbadan hukum atau personal sebagai aktivitas penyiaran di sosial media. Karena gini teman-teman, sifatnya media swasta yang sifatnya personal ini sangatlah publik. Jadi siapapun dapat menjangkaunya, siapapun dapat melihatnya, siapapun dapat mengaksesnya tanpa mereka terhalangi oleh waktu, terhalangi oleh jam tayang. Mereka dapat melihat dan mengakses sesuai dengan kemauan mereka. Karena sifatnya yang sangat umum sehingga siapapun dan kapanpun kita dapat melihat dan mengakses apapun yang kita inginkan di media sosial tersebut. Jangkauannya juga sangat luas, siapapun juga dapat bisa terhubung. Dan ketika kita akan melakukan sesuatu hal di media sosial, tidak perlu kita mengikuti uji layak tayang seperti halnya lembaga penyiaran swasta yang diatur oleh KPI dan undang-undang. Jadi solusinya, alangkah lebih baiknya pemerintah beserta KPI menyegerakan dan menyempurnakan sistem digitalisasi ini sehingga masyarakat dapat merasakan kemanfaatannya agar mereka juga lebih mudah untuk mengakses sesuatu dan mereka merasa bahwasanya keinginan mereka terpenuhi oleh lembaga penyiaran tersebut. Oke, mungkin itu saja teman-teman pembahasan mengenai opini saya tentang dunia penyiaran. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you for watching and see you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.